dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Ida Yanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang hidup dengan pasangan yang tidak seiman. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada beberapa surat yang merupakan tanggapan dan sekaligus pertanyaan dari beberapa pendengar setia kita yang menanyakan bagaimana ini kalau kami sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Entah alasannya macam-macam, Pak. Tetapi kenyataannya, realitanya sekarang adalah dia hidup dengan pasangan yang tidak seiman. Nah, ini bagaimana, Pak? Memang seringkali ini menjadi dilema dan tidak jarang malahan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Ada kasus-kasus yang seperti ini, Pak Gunawan dan Ibu Ida. Yang satu ini sudah Kristen, sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu Tuhan tidak menginginkan kita menikah dengan yang tidak seiman. Tapi terlanjur cinta dan akhirnya menggampangkan masalah dan memilih tidak menaati Tuhan. Akhirnya menikah. Nah, setelah menikah muncullah rasa bersalah karena kok dulu menikah dengan yang tidak seiman. Nah, karena adanya rasa bersalah ini, kemudian yang percaya mulailah membujuk supaya yang tidak percaya itu ikut ya ke gereja, ikut berbakti ya dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah memang mereka berdua menikah dengan suatu kesepakatan dan pengertian, memang mereka berdua tidak memiliki iman yang sama. Nah, otomatis case yang satunya yang tidak seiman merasa jengkel karena hal ini tidak pernah engkau persoalkan sebelumnya. Engkau menerima aku apa adanya, makanya engkau bersedia menikahiku. Sekarang sudah menikah, engkau malah memaksa-maksa aku untuk ikut ke gereja dan sebagainya. Nah, tidak jarang ini membuahkan pertengkaran. Nah, waktu mulai bertengkar, yang percaya makin frustrasi dan malah menuduh si pasangannya kok tidak mau beriman kepada Tuhan dan sebagainya. Pihak yang satunya makin marah lagi. Nah, akhirnya ini menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Atau yang masalah yang muncul, yang lainnya lagi yang sering kali terjadi adalah setelah punya anak. Apa yang harus dilakukan dengan anak-anak mereka? Nah, ada yang meminta supaya anak-anak ikut beribadah di rumah atau di tempat ayahnya. Yang istri berkata, oh tidak, anak-anak harus ikut beribadah di tempat aku. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Atau yang satu kurang begitu mementingkan tentang ibadah kepada Tuhan, sehingga misalkan hari Minggu dia nggak merasa harus membawa anak-anaknya ke gereja. Nah, yang satunya merasa enggak, anak-anak harus dibawa ke gereja, ke sekolah minggu dan sebagainya. Muncul lagi masalah. Jadi biasanya masalah-masalah ini muncul setelah pernikahan yang bersumber dari satu hal saja, yaitu mereka berdua berasal dari dua iman yang berbeda. Itu sangat kompleks sekali ya Pak Paul. Misal di dalam perpuluhan ya, juga mungkin menimbulkan pertengkaran. Di dalam kebiasaan mungkin yang satu sering ke PA, yang satunya enggak ya. Tepat sekali, sebab bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak masuk akal memberikan 10% penghasilannya kepada Tuhan melalui gereja. Sebab yang dia lihat adalah uang itu diberikan kepada gereja. Dan yang dia lihat adalah gereja memberikan uang itu kepada si pendeta, meskipun tidak semuanya kepada si pendeta. Jadi si orang ini bisa berkata, buat apa diberikan kepada orang? Saya yang bekerja. Ya, karena tidak mengerti konsep tentang persembahan ini. Atau tentang PA yang tadi Ibu Ida katakan, atau pelayanan. Seringkali memunculkan konflik, sebab yang satunya bisa berkata, engkau pelayanan membuang uang, membuang tenaga, nolongin orang. Buat apa? Engkau nggak dapat apa-apa, tidak ada faedahnya sama sekali selain dari pengeluaran. Nah, tidak bisa dimengerti oleh pasangannya.
sehingga muncul konflik lagi hal seperti ini. Ya. Nah, katakan kondisinya sudah seperti itu, Pak Paul. Di pihak yang seiman, yang beriman ini, apa yang harus dia lakukan itu, Pak? 1 Petrus pasal 3 mulai dari ayat 1 hingga ayat 7 memberikan kita petunjuk bagaimana harus bersikap kepada pasangan kita yang tidak seiman. Nah, di sini memang yang dibicarakan adalah tentang suami yang tidak beriman dan istrinya yang beriman. Rupanya inilah keadaan pada waktu Rasul Petrus menulis suratnya, yaitu banyak istri-istri yang mempunyai suami yang tidak beriman. Rupanya para istri ini bertobat setelah menikah. Waktu mereka menikah dua-duanya bukanlah orang Kristen, tapi dalam perjalanan pernikahan si istri itu akhirnya bertobat. Nah, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus? Yang pertama adalah di sini dikatakan oleh firman Tuhan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Di ayat ke-7 dikatakan juga, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dengan kata lain, saya menyimpulkan yang harus dilakukan adalah tunaikan kewajibanmu, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Kalau engkau suami, istrimu misalkan adalah bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan meminta si suami tetap menghormati istrinya. Atau tugas yang lain yang kita bisa baca di Efesus pasal 5, kasihilah istrimu. Jadi tugas itu harus ditunaikan. Sebagai istri, Tuhan meminta, baik di Petrus, di Kolose, maupun di Efesus pasal 5, yaitu tunduk pada suami. Hormati suami. Nah, otomatis ini jugalah yang Tuhan minta. Jadi tunaikan kewajiban sebagai seorang istri, tunduk kepada suami. Jangan sampai kita berkata, oh suami saya bukan orang percaya, saya tidak harus tunduk lagi kepadanya. Oh istri saya bukan orang yang percaya, saya tidak harus lagi mencintainya atau menghormatinya. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan menginginkan agar kita tetap menunaikan kewajiban kita sebagai istri maupun suami. Selanjutnya apa lagi Pak yang disampaikan oleh firman Tuhan? Selanjutnya firman Tuhan berkata begini, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Prinsip kedua adalah hematlah dengan kata-kata. Nah, ini Alkitab berkata supaya mereka dimenangkan tanpa perkataan. Sebetulnya kata tanpa perkataan secara harfiah berkata atau berbunyi tanpa satu kata pun. Itu sebetulnya pengertian harfiahnya. Tanpa satu kata pun engkau bisa memenangkan suamimu. Dengan cara apa? Ya jangan melalui kata-kata. Yang saya lihat sering dilakukan adalah kita ini membujuk-bujuk, mencela-cela, memarah-marahi. Kok engkau nggak mau ke gereja? Kok engkau begitu hidupmu seperti orang kafir dan sebagainya. Nah, kata-kata cenderung membuat orang defensif. Membuat orang akhirnya marah karena merasa diserang. Dan dia akan membela dirinya makin-makinan tidak mau untuk mengikuti kita. Dan bukankah kata-kata juga lebih sering memancing perdebatan? Saya kira gini. Pasangan kita berkata, oh enggak, saya kira gini. Jadi akhirnya terjadilah perdebatan. Dan perdebatan jarang sekali membawa orang mengenal Tuhan yang benar. Jarang sekali. Sebab inilah sifat kita manusia. Dalam perdebatan kita mau menang. Kita nggak siap untuk melihat di mana kekurangan kita. Kita ingin menang. Apapun caranya kita masih menang. Jadi makanya firman Tuhan berkata ini. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
dan juga bisa kita tempatkan di sini suaminya. Mungkin ada salah persepsi tentang memberitakan Injil, Pak Paul. Jadi yang dikatakan dia tidak memarah-marahi pasangannya, tapi ini sedang memberitakan Injil. Itu yang dia gunakan, Pak. Nah, kecenderungannya adalah kalau orang didengang-dengungkan Injil di rumah terus-menerus, justru saya kira reaksi yang akan diberikan jauh lebih negatif. Karena dia merasa dikuliahi, digurui. Jadi orang itu tidak suka digurui atau dikuliahi. Apalagi dikuliahi oleh pasangannya sendiri, oleh suaminya atau istrinya. Dia makin susah terima. Jadi akibatnya justru ya menjadi bumerang. Kata-kata itu tidak ada efeknya sama sekali. Malahan dipakai untuk menyerang kembali si pasangannya. Begitu. Mungkin ada nasihat lain, Pak Paul. Yang lainnya lagi adalah saya akan menggunakan ayat-ayat yang sama. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu atau suami mereka itu. Dengan kata lain yang Tuhan tekankan adalah hiduplah dengan saleh. Ya, jadi yang pertama, tunaikan kewajiban kita sebagai istri atau suami. Yang kedua, hemat dengan kata-kata. Yang ketiga, hiduplah dengan saleh. Nah, yang pertama tentang hiduplah dengan saleh yang saya ingin tekankan adalah bahwa kehidupan kita harus lebih baik daripada kehidupannya. Saya melihat ini berkali-kali, Pak Gunawan dan Ibu Ida. Yaitu yang menamakan dirinya rohani, yang menamakan dirinya orang Kristen, kalau marah nggak bisa menahan diri misalnya. Kalau marah mengumbar-umbar kemarahannya. Nah, ini si pasangannya yang tidak seiman akan sangat sulit sekali menerima berita Injil dari si pasangan, dari si istrinya misalnya. Karena apa? Ya dia melihat dia sendiri dimarahi. Dia melihat istrinya itu kok kalau marah sama anak seperti ini, seperti itu. Kalau marah kepada dia juga kasar. Nah, akhirnya dia mangkin-mangkinan tidak bisa menerima. Jadi, orang yang mau memberitakan Injil kepada pasangannya, hidupnya harus lebih baik dari orang yang tidak seiman itu. Kalau tidak, yang tidak seiman akan sulit menerima perkataan kita. Mungkin itulah sulitnya memberitakan Injil dalam rumah, Pak Paul. Di mana pasangan kita itu melihat secara terus-menerus kehidupan kita. Kalau kepada orang luar mungkin kita bisa bicara yang baik-baik dan mereka kan belum tentu tahu pola tingkah laku kita di rumah atau di tempat lain. Betul sekali. Dan kita harus akui bahwa dalam rumah seringkali masalah itu bukanlah apa yang salah atau apa yang benar. Bukankah pertengkaran bisa muncul karena kesalahpahaman, ya, perbedaan pendapat. Nah, jadi kita akan mengalami kesulitan ya untuk hidup 100% murni, tidak bereaksi dengan marah kepada pasangan kita. Ada kalanya ya tetap akan terjadi pertengkaran. Namun saya kira ini nih, orang yang dewasa dalam Tuhan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cara Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi telah kita bahas ya, yaitu bukankah Tuhan meminta kita untuk memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi orang yang dikuasai oleh roh Tuhan sewaktu bertengkar, dia tidak kasar. Nah, pasangannya mungkin kasar, dia juga mungkin membela diri, tapi dia tidak kasar. Atau yang lainnya lagi, dia akan lebih cepat meminta maaf, atau dia akan lebih dahulu untuk berdamai. Nah, sedangkan yang satunya lebih susah karena mempertahankan keangkuhannya. Jadi secara realistik, saya nggak berkata orang yang seperti ini tidak boleh marah sama sekali terhadap suaminya yang belum percaya. Oh, sudah tentu kadang-kala itu terjadi. Tapi hiduplah dipimpin oleh roh. Misalkan marah, ya cepat bereskan. Tidak menyimpan dendam. Dan kalau marah, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, hal-hal itu yang nanti akan dilihat oleh pasangannya. Dan itu yang lebih berbicara daripada perkataan-perkataannya. Bentuk
atau wujud dari kehidupan saleh yang lain apa Bapak? Selain supaya kita hidup lebih baik, itu realnya seperti apa? Firman Tuhan menyambung di dalam pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Bagi istri, nasihat Tuhan adalah pertahankanlah atau perlihatkanlah roh lemah lembut dan tenteram. Artinya adalah roh yang lemah lembut itu ya roh yang tidak kasar ya. Dan yang kedua, roh yang tenteram berarti adalah roh yang tidak argumentatif. Itu sebetulnya kata bahasa Inggrisnya quiet spirit, yaitu jiwa yang tenang, yang tidak maunya marah-marah, berdebat-debat, berdali-dali, bersitegang, bersilat lidah. Nah, saya kira sebagai seorang wanita, kalau dia bisa menjaga emosi dan lidahnya seperti ini, itu menjadi suatu ciri kesalehan yang mengundang rasa kagum dan hormat dari suaminya. Saya kira kita ini sebagai pria, Pak Gunawan, bisa mengiyakan bahwa bukankah membuat kita frustrasi kalau kita berbicara sesuatu, kemudian istri kita memotong, kemudian membalikan, kemudian mengatakan kita tidak benar dengan begitu cepatnya. Nah, saya kira sifat argumentatif ini perlu dikendalikan, dikurangi, sehingga roh yang keluar adalah roh lemah lembut dan roh yang diam, roh yang tenang, roh yang quiet ya, roh yang tidak berisik. Nah, saya kira inilah sifat saleh seorang wanita yang sangat-sangat berharga baik di mata Tuhan maupun di mata suaminya. Nah, bagaimana kalau terjadi yang sebaliknya, Pak? Jadi yang suami itu yang orang yang beriman, istrinya enggak gitu. Itu tadi yang dikutipkan di ayat itu kan terhadap istri. Tapi sekarang kalau suaminya yang beriman. Nah, Tuhan meminta kepada suami di ayat yang ke-7 ini, hormatilah, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kata bijaksana sebetulnya juga dapat diartikan pengertian. Jadi hiduplah dengan bijaksana dapat diterjemahkan hiduplah dengan penuh pengertian kepada istri sebagai kaum yang lebih lemah. Tuhan meminta agar suami memahami mengerti istri. Mengerti apa? Dia adalah kaum yang lebih lemah. Nah, sebetulnya kata kaum terjemahan aslinya adalah bejana. Nah, kalau kita ingat bejana, kita tahu bejana itu kan mudah pecah. Tapi ada bejana yang kuat, yang tidak mudah pecah. Tapi juga ada bejana yang mudah pecah. Nah, di sini diibaratkan wanita ibaratnya adalah bejana yang mudah pecah. Nah, saya kira kebanyakan atau cukup banyak pria, waktu melihat istrinya itu mudah pecah, bukannya dia melindungi atau merawat, malah dia hina. Mudah pecah artinya apa? Saya kira mudah pecah artinya mudah bereaksi secara emosional tatkala stres menimpanya. Nah, cukup banyak wanita yang memang mengalami kesulitan dengan stres yang menekannya. Kalau ada stres, dia mungkin perlu marah, dia perlu menangis, dia perlu cetuskan. Nah, pria nggak begitu. Pria menghadapi stres, dia tekan. Dia akan coba kendalikan dirinya supaya tidak terganggu oleh stres yang sedang menerpanya. Wanita tidak. Stres masuk, menggoyangkan dia dan goncangan itu terlihat dengan jelas. Nah, inilah yang dimaksud sebagai bejana yang mudah pecah, yang mudah retak. Jadi, pria diminta Tuhan untuk mengerti. Nah, yang saya takutnya, kita ini yang pria bukannya mengerti, malah menghina. Seolah-olah kita menganggap engkau begitu lemah. Nah, bukankah ini keluhan yang sering dilontarkan oleh suami kepada istri? Kamu begitu lemah. Nah, yang Tuhan minta adalah justru memahami, mengerti yang memang dia wanita. Dia adalah bejana yang mudah retak. Artinya memang dia mudah bereaksi seperti itu dengan emosional.
Jangan dimarahi, jangan dibentak, jangan dihina-hina. Justru engkau perlu mengertinya seperti itu. Jadi kehidupan yang salah itu sangat memungkinkan ya Pak Pol untuk mewutuhkan rumah tangga. Betul, bukan sesuatu yang sepertinya di luar jangkauan kita ya Bu Ida, dan bisa dilakukan. Bukankah suami bisa menjaga lidahnya untuk tidak ketus dan membentak atau menghina si istri? Nah, waktu si suami bersikap seperti itu, si istri akan melihat kesalehan si suami. Dia mengayomi, melindungi, bukan malah menghina si istri karena kelemahannya. Iya. Ada pasangan yang mengambil sikap kalau memang mereka berbeda iman itu untuk tidak membicarakan hal-hal yang menyentuh dengan iman mereka. Itu bagaimana? Saya kira perbuatan itu mempunyai satu tujuan, yaitu untuk tidak memicu pertengkaran. Nah, masalahnya adalah bukankah iman sesuatu yang menempati bagian yang besar dalam kehidupan kita? Sebab keputusan, pikiran, reaksi itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral kita. Dengan kata lain, orang yang hidup dengan kesadaran bahwa dia harus mempertanggungjawabkan baik perkataan maupun perbuatannya di hadapan Tuhan akan hidup lebih berhati-hati. Orang yang berpikiran saya tidak harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan akan hidup dengan lebih sembarangan. Nah, jadi dengan kata lain, iman kepercayaan kita berpengaruh sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Waktu kita mau menggunting bagian iman itu, yang saya khawatirkan dan sayangkan adalah kita akan menggunting suatu porsi yang besar dari kehidupan kita. Dan kita akan kehilangan hidup kita itu yang begitu bermakna sebetulnya bagi kita. Iya. Tapi memang sulit Pak Pol ya. Kehidupan yang tidak seiman ini memang menjadi problem tersendiri di dalam rumah tangga. Yang harus diakui gitu. Tidak perlu ditutup-tutupi. No? Betul. Ini menjadi duri yang mereka harus senantiasa rasakan sakitnya karena tertusuk oleh duri itu. Jadi hal-hal yang lain yang harus mereka kerjakan tetap ada. Tapi di samping itu sudah tersedia duri ini. Nah, memang ada yang seperti tadi Pak Gunawan katakan, ada yang akhirnya bersikap menoleransi dalam pengertian tidak membicarakannya lagi. Sebab kalau dibicarakan akan mengundang perasaan-perasaan yang mungkin akan menggetarkan kita kembali, menggoncangkan kita kembali. Nah, seseorang yang imannya belum dewasa ya Pak Pol, itu yang mungkin yang mudah untuk mencari pasangan yang tidak seiman ya Pak Pol. Biasanya begitu Bu Ida. Jadi kalau kita memang nggak begitu mantap ya, nggak begitu berakar dalam iman Kristiani kita cenderung menggampangkan masalah ini dengan berkata, ya kami cocok kok dalam semua hal, kami cocok ya, hanya dalam soal iman kepercayaan tidak sama. Ya tapi buat apa kami peributkan, ya ini nanti bisa selesai dengan sendirinya dan tidak mengganggu kok, sekarang aja tidak mengganggu. Nah, bagi saya ya tetap ya, prinsip pertama adalah kita perlu menaati Tuhan. Ini perintah bukan dicetuskan oleh manusia, bukan diminta oleh gereja atau pendeta. Ini tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kita lakukan apa tidak bergantung pada keinginan kita mau menaati firman Tuhan atau tidak. Begitu. Dan biasanya katut ya Pak Pol. Kalau sudah menikah biasanya imannya jadi lemah juga. Seringkali begitu. Karena kita akhirnya dituntut untuk menyesuaikan diri. Dan karena kita mau menyesuaikan diri, kita akhirnya nggak begitu berani untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani atau agamawi kita. Takut nanti menyinggung pasangan kita. Jadi akhirnya ya masalah rohani menjadi masalah yang kita pendam, kita kesampingkan dari kehidupan kita. Dan sangat sayang sekali. Betapa indahnya kita bisa berdoa bersama. Hal seperti itu kan merupakan harta karun kita sebagai orang Kristen ya. Nah, hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi bagi saya kita merugikan diri sendiri. Belum lagi dalam hal kita ini tidak menaati Tuhan. Pak Pol, kalau pasangan yang Kristen dengan Katolik itu dapat dikatakan seiman? Bagi saya yang terpenting adalah keduanya sudah lahir baru, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hidup untuk Tuhan Yesus dan mengerti bahwa
mereka itu diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Nah, bagi saya kalau keduanya mempunyai kesamaan iman yang seperti itu, lahir baru, saya anggap mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus. Begitu. Sebab saya juga tahu ada orang yang memang ke gereja Protestan, tapi ya juga hidupnya sangat tidak karuan. Begitu. Memang bagi yang belum terlanjur, tentu kita menganjurkan supaya mentaati firman Tuhan itu tadi Bapak, untuk menikah dengan yang seiman. Tetapi yang sudah terlanjur apapun alasannya, firman Tuhan tadi yang Pak Paul bahas dari surat 1 Petrus yang ketiga, itu merupakan pedoman bagi kita, dan kita melihat bahwa contoh konkret perbuatan itu berbicara jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Betul. Ya, jadi kita tentu banyak berdoa untuk pasangan yang tidak seiman, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Betul. Ya, jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang suatu tema yang banyak dipertanyakan, yaitu hidup dengan pasangan yang tidak seiman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan